Seiring berjalannya waktu, aku pengabdian waktu SMA di desa. Itu pengabdian pertama, anak murid pertama tahun 2011. Nah di situ aku melihatlah kondisi Indonesia gitu yang di pelosok yang anak SD-nya kelas 2 gak bisa baca tulis gitu. Yang pas pagi-pagi aku datang kayak bau banget nih kelas gitu kan. Ternyata anak-anak piket pagi itu maksudnya mereka bersihin kotoran kambing karena malamnya SD itu dipakai buat kandang kambing. Kita bikin drama Malin Kundang. Intinya aku ngasih skrip Malin Kundangnya bilang ke ibu masa setiap hari kita makannya cuma pakai tempe sama tahu gitu. Aku pengen lebih sejahtera. Disitu anak-anaknya tuh bingung. Emang kenapa Kak kalau makan tempe sama tahu? Ternyata itu udah lumayan. Tempe sama tahu tuh udah justru itu udah mewah mereka ya. Mereka biasanya makannya pakai sayur yang ada di ladang. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Kak Ima. Salam, Mas Sigit. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Ima lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi sibuk kerja, sibuk ngurus rumah. Kerjanya apa? Kerjanya bantu-bantu di KPLR Indonesia. Itu apa itu? Kayak startup website gitu, pemetaan panti yang ada di Indonesia sama pemberdayaan. Berarti itu platform kumpulan informasi tentang panti ya? Yap, jadi kayak panti terdekat di mana, panti di daerah mana, di mana, anaknya ada berapa, kebutuhannya apa, kayak gitu. Jadi orang bisa tepat sasaran. Jadi kakaknya di sana juga terjun ke lapangan, di kantor juga gitu ya. Kayak gitu. Nah, kemarin kan saya kan agak kepo nih sama Kak Ima nih. Akhirnya stalking nih di IG. Oke. Ternyata Kak Ima ini kegiatannya banyak banget loh. Kegiatan sosialnya. Ngajar ke adik-adik, terus sampai ke daerah-daerah. Terakhir kalau nggak salah di NTT Kak ya? NTT. Itu ngapain Kak itu Kak di NTT? NTT itu ada 2 kegiatan. Yang pertama tuh penyaluran tuh lebih ke Iqra. Kan soalnya kan di sana muslim minoritas. Terus di pedalaman tuh inilah pokoknya gersang banget gitu. Maksudnya gersang banget tuh Islam tuh sedikit banget gitu. Jadi mereka tuh belajar Iqra itu pakai buku yang kayak udah dari abahnya gitu. Jadi kemarin tuh penyaluran Iqra, sembako, terus juga di samping itu bikin film dokumenter masuknya muslim di NTT gitu. Itu barengan sama komunitas kakak yang dari kali apa namanya tadi? Kapiler. Kapiler itu kerja emang di sosial. Kalau itu tuh kayak voluntary, namanya Gift Society, ngadain open recruitment, volunteer, ada yang fully funded, ada yang half funded gitu. Terus aku kepilih jadi dokumentator gitu. Jadi yang foto-foto. Itu berapa hari di sana Kak? Ingat lupa. Sekitar seminggu ya. Tapi itu perjalanan kan lama ya, di antara satu desa sama desa lain tuh kayak 3 jam 4 jam trekking. Agak pelosok ya. Pelosok banget Mas, sampai kayak gitu deh. Listrik juga ada yang nggak ada, udah nggak ada listrik kayak gitu. Dan Kak Ima juga ngajar di situ. Iya, dibagikan karena COVID. Tadinya 20 orang jadi 10 orang, dibagi timnya. Jadi ada yang sembako, ada yang ngajar, ada yang syuting gitu. Nah, aku yang ngajar tapi aku yang dokumenter. Aku yang dokumentasiinnya gitu. Itu berarti ngajar Iqra gitu ya? Iya, ngajar bacaan sholat, yang dasar-dasar banget. Dasar-dasar banget ya. Itu ada berapa adik di sana Kak yang diajarin Kak? Waduh, soalnya kita tuh kayak ke 10 desa ya Mas. Jadi pindah gitu. Jadi sekali datang tuh nggak yang ngajar gradually. Oke, berarti nggak hanya satu daerah satu tempat, tapi satu daerah bisa ke 10 tempat misalnya gitu. 10 desa gitu. Jadi kayak ini ya, keliling Indonesia ya. Iya, keliling SOE di sana namanya. Kalau Timur Tengah Selatan. Selain di NTT? Ke Timor Leste. Sampai ke Timor Leste juga. Ke Lombok paling. Nggak mau banyak orang yang kayak udah keliling-keliling. Kalau aku paling cuman itu sih NTB, NTT. Nah, baru situ. Aku juga ini jadi makin kepo nih. Apa tuh? Kak Ima tuh apa sih landasan dan latar belakang kok akhirnya terjun di dunia sosial nih? Apa ya? Mungkin dari kecil ya. Dari kecil tuh maksudnya aku dari ibuku tuh udah diajarin untuk berbagi ya. Berbagi tuh aku ingat misalnya waktu SD dulu belum pindah waktu itu kan pernah tinggal di Riau. Sebelum ke Riau tuh ada pemulung bawa gerobak kakek-kakek mampir di garasi. Habis itu ibu tuh kayak langsung nyari
uang yang ada gitu, maksudnya uang gak uang receh kan, waktu itu 1.500-nya kan masih yang monyet itu loh, yang masih kertas ya. Habis itu dia kayak kumpulin banyak banget, terus kayak aku suruh ngasih kakak itu lagi hujan gede, dan kakak itu taruh gerobaknya dan numpang di garasi rumahku. So aku kasih, terus kakak itu tuh kayak apa ya, matanya tuh kayak yang mau nangis gitu loh. Aku kasih kayak terharu kenapa ya kakak ini kayak gini gitu. Terus ibuku emang suka kegiatan sosial. Dari kecil tuh aku udah biasa dibawa ke, waktu itu ada banjir besar di Sungai Siak. Habis itu ibuku ke sana, dia sebentar. Sungai Siak itu di mana, Kak? Oh iya, Sungai Siak tuh di Riau. Oh, di Riau, kan di Riau. Oke. Terus habis itu di sana tuh beliau ngasih makan orang di sana 7 kali 3 seminggu, selama seminggu stay di sana. Terus kayak karena kan teman-temannya banyak dari komplek Chevron atau Caltex gitu. Jadi kayak langsung ngelis, nih aku mau ini sini, siapa mbak-mbak yang mau sedekah. Jadi pagi mbak ini, siang di list. Habis itu kita jadi sering ke sana kan. Dan adik-adik aku main sama anak-anak di sana gitu, anak-anak Siak. Terus aku ingetnya tuh, emang ibuku sih pernah bilang ke aku saat ke desa di hutan sawit di Riau. Waktu itu ibuku nemu, sampai masuk koran beliau, hutan sawit di sana. Orang-orang itu bisa ngitung uang, cuman buta huruf gitu. Jadi kayak nggak bisa baca, bisa baca Iqra. Ibuku nemu teluk, aduh lupa namanya ya. Habis itu di sana kita bawa makanan, terus kita bawa baju-baju bekas buat dijual. Harganya cuma 500 perak, 1.000 gitu. Terus aku kayak, kenapa dijual? Kan aku masih kecil ya, so aku kayak penasaran, kenapa ini murah banget, kenapa gitu-gitu. Terus ibu aku lihat anak-anak kayak ibu-ibu seneng banget dapat baju harga 500, bajunya bagus-bagus gitu kan. Habis itu di situ ibuku bilang gini ke aku, nah, Kak, pada itu aku masih kelas 6 SD ya. So dia bilang gini, Kak, kita tuh selalu punya sesuatu yang diberi. Kan aku bukan dari orang yang berada ya mas ya. Terus ibuku bilang, kalau kita gak punya uang, kita bisa kasih tenaga. Kalau kita gak punya tenaga, kita bisa kasih ide atau pemikiran. Kalau kita gak bisa ngasih ide dan pemikiran, kita bisa kasih waktu. Kalau kita gak punya apa-apa, kita masih punya doa. Jadi kayak ibuku tuh kasih tahu kayak kita tuh selalu bisa ngasih gitu. Kita tuh selalu bisa ngasih orang. Dan udah biasa di keluarga aku, misalnya lebaran tuh kita pecahin celengan, terus kita beliin baju buat anak panti asuhan. Jadi emang terbiasa diajarin gak selfless gitu kali ya. Terus ya udah seiring berjalannya waktu, aku pengabdian waktu SMA di desa. Itu pengabdian pertama, anak murid pertama tahun 2011. Nah di situ aku melihat lah kondisi Indonesia gitu yang di pelosok yang anak SD-nya kelas 2 gak bisa baca tulis gitu. Yang pas pagi-pagi aku datang, kayak bau banget nih kelas gitu kan. Ternyata anak-anak piket pagi itu maksudnya mereka bersihin kotoran kambing, karena malamnya SD itu dipakai buat kandang kambing kayak gitu. Kayak yang atapnya mau roboh terus ditadahin apa sih sama kayu besar biar nggak roboh kayak gitu. Di situ aku kayak sedih banget sih itu ya pasti ya. Anak-anak SMP yang sekarang nih di Jakarta pinggir-pinggir jualan ini rokok di pinggir jalan yang ada toko-toko kecil itu tuh dari desa itu, lulus SMP ke Jakarta jualan jualan rokok atau jadi kuli bangunan. Nikah, abis SMP udah nikah, makanya kita udah dibilang perawan tua waktu SMA. Kayak di desa itu udah kayak perawan tua gitu. Tapi di situ padahal mereka punya cita-cita gitu, tapi kayak itu, dan itu akhirnya makannya cuman pakai timun aja sama nasi gitu. Kita bikin drama Malin Kundang, terus kan skripnya, ibu masa setiap hari kita makan tempe sama tahu aja gitu. Itu ada kayak gitu. Intinya aku ngasih skrip Malin Kundangnya bilang ke ibu masa setiap hari kita makannya cuma pakai tempe sama tahu gitu. Aku pengen lebih sejahtera. Itu anak-anaknya tuh bingung, emang kenapa Kak kalau makan tempe sama tahu? Ternyata itu udah makanan sehari-harinya. Itu udah lumayan. Tempe sama tahu tuh udah justru itu udah mewah mereka ya. Biasanya makannya pakai sayur yang ada di ladang kayak gitu. Jadi kayak itu pertama kalinya aku kayak oke, dunia di luar yang lo tahu tuh kayak gini ya, gitu sih. Dan saya juga dari dengar cerita, agak tersentuh hatinya nih. Iya, walaupun ya ternyata kita tuh punya masalah gitu ya. Tapi di antara masalah kita yang banyak ini, ada banyak di luar sana yang masalah lebih besar gitu, dan kita kurang bersyukur mungkin ya.
Nah Kak, berarti kegiatan Kakak ini kan udah kegiatan utamanya udah di sosial, kemudian di sisi lainnya juga ikut di acara-acara kegiatan sosial juga gitu. Itu apa aja Kak? Maksudnya sampai ke daerah-daerah itu memang ada satu organisasi komunitas atau memang ada banyak komunitas yang Kakak ikutin? Kalau yang jadi ada organisasi yang kita committed to it gitu ya sebagai komunitas gitu, misalnya kayak sekolah bermain matahari, ngajarin anak TK, lingkar senyum gitu, panti juga. Nah tapi banyak banget kegiatan volunteer yang open volunteer, jadi kayak enggak komit gitu ya, maksudnya kayak cuman sekali lepas sekali lepas. Nah aku lebih sering ikut itu, meskipun ada yang aku komit tapi lebih sering yang itu soalnya lebih luas ya, dia bisa kemana-mana dengan experience dan ketemu orang yang berbeda-beda kan. Nah itu biasanya ikut ada 1000 guru, ada kelas inspirasi gitu-gitu. Dan itu emang mereka emang ngejarnya sekolah yang jarang didatangi gitu di pelosok. Saya 1000 guru Bandung. Ya Bandungnya tuh Bandung yang pelosok, desa di tengah-tengah gunung gitu. Yang kesannya tuh naik mobil tentara yang udah gojlak-gajluk 3 jam kayak gitu sih. Biasanya emang ikutnya yang lepas-lepas kayak gitu, Gift Society gitu. Kalau ke Gumantar Lombok itu emang pertanggungjawaban karena dulu pernah di-funded sama perusahaan buat ke Turki. Jadi pertanggungjawaban sama funded itu bikin acara sosial. Oh, jadi Kakak juga dapat donasi ya berarti ya? Iya, waktu itu nyari sponsor karena sampai ke Turki. Iya, ada lomba di Turki, terus kita cari sponsor buat biar bisa berangkat. Kakak itu kegiatan-kegiatannya yang di Jakarta atau di sekitar Jabodetabek ada nggak? Ada. Siapa tahu saya juga bisa ikut Kak. Kalau yang di Depok itu, tapi emang sejak pandemi tuh nyurut banget ya, surut pas banget. Pandemi ya. Dulu kadang-kadang ke Al-Azhar, Al-Azhar, kalau biasa di Masjid Al-Azhar tuh di bawahnya tuh ada lorong, isinya kelas-kelas TPA. Nah itu kalau Rabu biasanya aku ngedongeng Nabi, cerita Nabi gitu. Emang apa ya, ketika kita udah biasa ngelakuin sosial tuh kayak ada suatu yang biasa kita feel. Habis itu kalau kita berhenti ngelakuin itu tuh kayak kosong aja. Jadi enaknya ya bermanfaat, bersosial gitu, kayak lebih berarti aja hidup gitu. Luar biasa. Kayak sayang gitu gak sih Mas? Gak tahu sih, aku kayak misalnya nih ya, kita nih punya kehidupan ya, maksudnya kita punya 9 to 5 or everything gitu ya. Maksudnya sehari-hari punya rutinitas kehidupan kita, keluarga kita, keuangan kita, masa depan kita, pribadi ya. Tapi tuh kayak Allah tuh ciptain kita tuh kayak we were made for so much more gitu loh. Kayak sayang aja gitu. Gue masih bisa ini, Kayaknya Allah tuh kayak aku sering kayak apa ya? Aku sebenarnya pernah juga sih bilang ke Allah kayak aku tuh nggak tahu kapasitas diri aku sendiri. Aku bilang, ya udah Allah pakai aja. Apapun Allah mau pakai gitu. Aku punya apa nih yang itu juga titipan ya, misalnya bisa foto itu kan titipan, bisa nulis atau apa itu kan titipan. Ini udah dititipin. Kadang aku juga nggak tahu ini tuh buat apa. Ya udah Allah pakai aja, tunjukin. Kalau aku lolos daftar apa lolosin. Kalau enggak ya udah nggak di situ gitu ya. Dan ternyata chance-nya makin banyak gitu ya, kesempatan-kesempatan yang kayaknya Allah tuh kamu tuh dibuat kesana juga loh. Aku ciptain kamu buat kesana juga. Aku ciptain kamu buat kesana juga gitu. Jadinya ya kalau ada kesempatan ya dan aku bisa, ya aku ambil gitu. Jadi kayak meskipun aku munculnya cuman sedikit di hidup adik-adik ini, istilahnya ya apa ya, cuman kakak yang ketemu tiap Rabu ceritain Bilal gitu, ceritain apa. Cuman tuh kayak itu nggak sia-sia gitu. Aku bukan berarti maksudnya ya banyak sih harapan kayak kedepannya dia ingat terus dia jadi membangun moral atau suatu kebiasaan baik karena kisah-kisah itu. Cuman kan sebenarnya itu lebih ke aku bertanggung jawab, udah dikasih nikmat badan, kecerdasan segala macam dari Allah. Ya udah, cara bersyukur aku tuh ya kayak gitu. Lebih ke situ sih. Kalau dampaknya itu di luar kuasa aku dan itu bonus gitu. Nah kakak ini kan sering berinteraksi dengan adik-adik nih Kak. Nah berarti kan harus ceria, harus semangat ya Kak ya. Nah kalau misalnya dengar dari cerita kakak kan yang harus di pelosok, kemudian dari pendidikan juga minim, makan sulit gitu. Itu bagaimana sih mengatasi emosi kita nih? Biasanya kan kalau kita udah dengar cerita, kalau saya sih kalau dengar cerita udah kayak gitu udah sedih aja, jadi bawaannya udah nggak ceria, mau ngajar itu udah, aduh saya keburuan sedih duluan ya gitu. Kalau kakak sendiri gimana tuh Kak? Cara ngatasin tetap semangat di depan anak-anak, tetap ceria gitu.
Satu, saya pakai waktu sholat buat sedih-sedihan. Emang. Jadi soalnya nggak menafikan dalam setiap hari ada stresnya pasti. Ada apa ya? Ya banyak lah Mas. Stres, marah, cemas, sedih itu pasti ada. Dan itu seringkali tidak efektif gitu ya untuk sehari-hari gitu kan. Jadi emang waktu sholat tuh ya waktunya aku menjadi manusia seutuhnya. Jadi ketika lagi sedih-sedihnya ya sholat tuh dihabisin. Jadi waktu sholat tuh doa atau waktu sholatnya udah kayak ceritain ke Allah semuanya sedih-sedihnya. Terus setelah itu tuh kayak dapat charge energi yang lebih positif yang Allah tuh pengen itu disebarin di antara waktu sholat, kayak dari zuhur sampai asar. Nanti asar kita ini lagi ke Allah, kayak berlemah-lemah lagi. Nanti curhat lah sama Allah ya. Curhat. Nanti entah kenapa dikasih kekuatan dari asar sampai maghrib dan seterusnya gitu sih. Jadi itu emang, dan emang biasanya sebelum mengajar tuh emang ada waktu berdiam diri sih. Aku misalnya kayak, kita janjian ya di panti jam 11, aku jam setengah 11 udah nyampe di musola deket panti. Apain dulu, apalagi ketika emang saat itu kondisi mental aku tuh enggak banget lah gitu. Nah itu tuh dihabisin kayak gitu. Tapi emang rada bengep sih waktu ketemu adik-adiknya. Cuman tapi kitanya ceria gitu. Udah iya gitu. Adiknya juga bisa menyesuaikan gitu ya. Adiknya juga bisa menyesuaikan. Dan sebenarnya gak apa-apa kok nangis di depan adik tuh gak apa-apa. Menjelaskan kalau ini tuh kakak sedih dan itu adalah gak apa-apa gitu. Kamu juga sedih. Tidak harus berpura-pura juga untuk ceria ya. Betul. Mereka kita apa adanya kita otentik, tapi kita juga nunjukin kalau kita sayang ke mereka, dan kalau sedih ini nggak apa-apa dan ini nggak akan menenggelamkan kakak. Bukan yang sedih yang gitu. Sedih. Waktu itu soalnya aku pernah Mas sholat waktu itu aku ke panti subuhnya ada yang meninggal, adik panti. Kita udah ngadain acara di sana, udah kenal anaknya, sering maju berani. Terus ya waktu zuhur sholat ya kan karena udah terauto ya itu tuh sholat tuh emang waktu kayak gitu ya, aku jadi sholat bareng adik-adik, aku juga gak bisa nahan juga ya. Nangis gitu sampai si adiknya tuh, dan emang nangis aku lumayan lama kali ya tuh, sampai adiknya tuh kayak ngapusin air mata gitu. Kakak kenapa sedih gitu? Iya kan sedih, emang kamu gak sedih sih ini meninggal gitu kan, dia ini. Ya gak apa-apa kakak sedih, nanti kalau udah sedih, kalau udah habis sedihnya kakak senang lagi gitu. Jadi dia kayak oh iya, terus dia jadi nangis juga kan. Iya pokoknya sekarang, jadi kita jadi bisa masukin kan, maksudnya yang bisa kita lakukan ya dia akan seneng banget kalau misalnya sekarang kita tuh berbuat baik tuh dia lihat, dan dia bangga jadi teman kita di sana gitu. Saya tuh sebenarnya juga pernah sih Kak, waktu zaman kuliah ya. Zaman kuliah itu kan ngajar lah ke adik-adik yang di sekitar kampus. Terus juga pernah ke daerah Tangerang tuh pesantren yatim piatu. Sekali saya dengarnya ya Kak ya, mungkin karena saya juga laki-laki terlalu melo kali ya. Sekali saya dengar ceritanya, kemudian kegiatan mereka, terus saya berpikir ya saya beruntung gitu loh, masih ada ayah sama ibu gitu. Sedangkan mereka gak ada gitu, dan tetap semangat gitu. Betul. Ya kalau kakak kan mungkin sudah bisa mengatur nih emosinya gitu ya. Udah kalau mau curhat langsung pas di sejadah gitu kan. Cuman kan kita kadang kalau pas denger tuh kan langsung hati langsung aduh langsung kerasa banget gitu loh. Nah itu kakak yang paling kerasa sampai gak bisa nahan itu cerita adik itu lagi ada masalah apa sampai kakak tuh sampai yang biasanya bisa jaga emosinya gitu. Ini ketika dia cerita kakak nggak kuat nih. Banyak sih ya Mas ya. Kalau banyak, tapi aku nggak kuatnya tuh lebih ke after ya. Kan orang beda-beda, mungkin Mas saat itu juga aku bisa nahan saat itu, tapi setelah itu aku bisa lemes atau enggak aku ya sedih gitu. Kalau cerita tuh banyak. Dulu aku sama kayak Mas gitu ya, ngelihat orang cerita sedih terus aku sedih lama gitu ya. Maksudnya kayak ya Allah kok bisa, ya Allah kok hidup gitu ya. Maksudnya segala lah gitu, ikut ke bawah sedih. Tapi ada di satu titik sekarang aku mungkin lebih sulit relate ke sana, karena ada di satu titik aku baca buku, dan saat itu aku lagi mempertanyakan semua keadilan hidup kali ya. Kayak ya Allah itu anak, kenapa sih orang tuanya KDRT dia sampai dia digendong aja Mas. Aku gendong ada anak panti. Ya aku gendong terus mukanya gini. Dia kayak sigap banget, digendong kan anak
ini ya biasanya apa ya, luwes. Iya benar. Itu dia kayak tegang gitu, terus gue kayak Takut ya? Kenapa nih anak gendong ketegangan sih ya? Tapi dia lama-lama nyaman, lama, tapi itu maksudnya itu adalah reaksi tidak natural sebenarnya kok bisa gitu. Ternyata dulu sering dikasih-kasih ayahnya gitu kan. Itu emang awal-awal aku di Kapiler sih, aku melihat kata anak dibuang, disulut rokok, pokoknya dikasarin. Itu tuh kayak udah kayak sehari-hari gitu. Cuman awal-awal tuh aku pernah ada dalam titik itu, dan mungkin gak spesifik di mana ya, cuman emang overwhelmed sama aku, apalagi orangnya ingat gitu sih, anak ini begini gitu ya. Itu tuh kayak aku sampai nanya gitu ke Allah kayak, di mana keadilanmu gitu. Kayak kenapa sih anak kenapa ini kok bisa begini ya? Kenapa masih kecil dia harus gini-gini gitu. Pokoknya aku waktu itu sedih kan. Terus aku baca buku. Terus suatu hari aku baca buku, waktu aku baca tulisannya gini. Intinya pakai bahasa Inggris sih, intinya ada laki-laki dia lewatin gurun pasir gitu. Dia lewatin suatu kota. Gue ingat-ingat lupa diksinya, intinya kayak dia melihat nenek-nenek tua dirampok, dia melihat anak kecil pokoknya disakiti apa-apa, pokoknya dia lihat ketidakadilan. Habis itu dia pergilah ke gurun dan dia marah sama itu semua. Kayak kenapa kayak what are you doing gitu, kayak why don't you help them gitu. Kayak dia ngomong ke Tuhan lah kayak ya Allah kenapa engkau gak bantu, itu tuh nenek udah lemah digituin, itu tuh anak udah gini gitu, why don't you do something, dia ngomong kayak gitu kan, dia teriak gitu di gurun. Abis itu dia nangis terus dia ngeluarin emosinya sampai habis. Terus waktu dia udah selesai, dia kayak lagi ngeliatin gurun pasir gitu, ambil ngegem pasir yang ada di tangan dia. Dia dengar whisper gitu, dia dengar bisikan katanya, I did something, I created you. Dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak instead of gue bertanya-tanya kenapa nih hidup gak adil, kenapa nih anak begini, kenapa nih ibu begini, kenapa gak ada yang bantu, kenapa ya itu udah abis lah waktunya aku protes sama ketidakadilan yang saat itu aku melihatnya tidak adil ya. Kok bisa ya Allah tuh, aku menciptakan engkau dan engkau aku izinkan melihat hal itu. Tidakkah engkau curiga jangan-jangan engkau tuh diciptakan untuk bantu itu gitu. Jadi kayak dibanding aku nanya kok gini, kayak Allah tuh mungkin kok kamu udah tahu gak bantu juga gitu. Aku tuh nyiptain kamu buat tahu itu biar kamu bantu gitu. Jadi kayak sekarang jadi lebih switching emotionnya. Dulu udah capek bertanya-tanya bertahun-tahun, sekarang udah kayak oke, ini yang terjadi, aku bisa bantu apa, sampai batas mana aku bisa bantu. Kalau ternyata cuma bisa bantu sharing ceritanya, habis itu udah misalnya kalau ada getaran di hati kamu pengen bantu, terus kamu tahan, itu kayak Allah tuh udah kayak bantu, udah keluarin, udah nggak usah hesitate. Kan kadang-kadang kita kayak ya nggak ya gitu kan. Terus ya udah gitu, berarti Allah emang pengen ke dia lewat kamu gitu. Jadi kadang-kadang ya itu yang bisa aku lakukan dengan melihat itu gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku lihat sesuatu, Allah pengen aku lakuin apa ya biar bisa bantu, meskipun nggak ke orang itu ternyata. Ya misalnya kesedekah kemana-kemana, tapi selalu tanya kayak gitu karena mungkin ya itu tulisannya nampar banget, langsung boom, baca tulisan itu tuh kayak langsung I did something, I created you. Kayak kalau bodoh banget sih mas selama ini gak sadar. Lo tuh maksudnya karena udah ditempatin di tempat yang Allah tuh udah izinkan buat. Dan kita selalu bisa jadi perantara kebaikan, meskipun kita gak ada di tempat strategis. Mungkin orang kayak oh you have the privileges, you can help all the people atau apa. Kayak enggak, setiap kita tuh bisa. Dan gak harus sebesar yang kita bayangkan. Nolong orang kan nolong orang aja lagi gitu kan. Tapi dia akan membatasi diri gak sih kak? Maksudnya orang kan mungkin akan banyak pengen membantu orang. Betul. Tapi dia akan melihat refleksi dirinya sendiri. Oh gue belum bisa apa-apa nih gitu. Terus gue aja masih susah nih. I see. Nah jadi yaudahlah, saya urus diri saya dulu baru membantu orang lain. Nah sedangkan kan kalau kakak kan secara memang semangat dan niatnya kan membantu orang lain itu yang diutamakan gitu. Kalau gue berkaca dari kisah-kisah pengurus panti, ketika mereka sibuk ngurusin hidup orang lain, Allah sibuk ngurusin hidup mereka. Kayak sebegitu janjinya, sebegitu emang hukum semesta gitu. Jadi
ketika nolong orang tuh sebenarnya nolong diri lo sendiri gitu. Banyak banget orang bahkan di psikologi aja nih, teori psikologi aja ada yang altruism. Jadi apa sih namanya? Jadi kalau misalnya coping mechanism orang buat mungkin release stress atau apa tuh altruism, ngasih, charity. Soalnya itu bahkan dalam psikologi aja proven gitu. Kalau kita bantu orang tuh kita bantu, we are saving people, we also save ourselves gitu. Itu tuh proven gitu, dan Allah juga bilang gitu, maksudnya kita aja kenapa kita harus memaafkan orang, karena kita pengen Allah maafin kita. Maafinlah orang kalau ada salah. Soalnya lu supaya itu dimintai, maksudnya diampuni dosanya sama Allah gitu kan. Asal mereka punya kepercayaan itu, miracle happens gitu. Tapi kalau mereka memilih untuk ya udah hidup gue kayak gini, ya udah itu pilihan mereka. Masing-masing. Betul, itu pilihan mereka gitu sih. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau misalnya orang seperti itu. Gue nggak mau nyalahin karena setiap orang punya value priority masing-masing. Setiap orang punya prioritas juga. Cuman ya mungkin karena gue udah liat banyak miracle, jadi kayak ya gitu. Kita ketika kita give, kita receive gitu. Jadi selama yakin dan kita percaya bahwasanya Allah itu akan membantu kita, menolong kita di saat kita menolong orang lain, itu sudah selesai ya. Dalam hati itu pertanyaan, oh saya harus urusin hidup saya dulu nih, baru urus orang lain, itu udah selesai semua pertanyaannya ya. Tapi salah juga ketika mungkin kita bantu orang sampai itu menzolimi diri, itu kan. Iya, tetap ada batasan-batasan tertentu. Betul, ya. Betul. Cuman nggak yang terus kita mikirin diri terus jadi nggak mau bantu orang gitu. Gitu sih.